الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء راكعا ساجدا مهللا مكبرا dari berbagai aktiviti ibadah yang kita laksanakan dengan dua kalimat syahadat yang pertama, dengan salat 5 waktu yang menyusul, tidak terkecuali dengan salat, zakat dan juga dengan haji baitillahil haram. Daripada berbagai macam bentuk ibadah yang kita laksanakan, raki'an dengan rukuknya, sajidan dengan sujudnya, mukabbiran dengan takbirnya, muhalilan dengan tahlilnya, musabbihan dengan tasbihnya, hamidan dengan hamdalah, muhawqilan dengan hawqalahnya. Dari masa ke masa kita dengan tilawah, daripada waktu kepada waktu kita dengan salawat, dan juga daripada saat kepada saat dengan kita dengan sanjungan dan pujian kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa waktu yang lalu, ternyata dengan kita di Nusantara, bahkan di seluruh dunia, dengan lantunan salat dan salat yang kita lantunkan bersama, dengan rentak, dengan nagmah, dan juga dengan syauq dan mahabbah, seketika dengan kita melantunkan salat dan pujian kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya imamar rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ini diantara daripada kita lantunkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelah sana, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus dengan jarak yang lebih jauh, baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam kira-kira 1 bulan seminggu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan salawatnya, dengan tilawahnya, bakti, taat, setia, mahabbah, sopan, santun, bijak, ramah, adil. Itu diantara daripada kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Ternyata setelah kita selidiki dan juga setelah kita pelajari,
Ternyata matlamat dan target kita tidak berbeda. Apakah yang sedang berwukuf di padang Arafah? Apakah yang lagi sedang bertalbiyah? Apakah yang sedang raka'ah dan sajid di rumah Allah? Apakah yang dengan membaca tilawatil Quran 3 juz, 4 juz, bahkan sampai pada tiap hari khatam Al-Quran? Yang kita targetkan, yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, ternyata tidak lepas daripada 4 permintaan asasi yang ternyata dengan satu persatu daripada perkara yang 4 tadi itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikannya. Apakah dia dengan Sultanus Salatin, apakah dia dengan Raisur Ru'asa, apakah dengan Malikil Muluk, Syahin Syah, Hakim Hukam. Sebutkan saja manusia seperti apapun pawarnya, seperti apapun agungnya, seperti apapun hebatnya, seperti apapun kerajaannya, pemerintahannya, khilafahnya, tidak akan mampu untuk memberikan 4, 5, 6 perkara khas kepada kita. Dan itu kita targetkan dalam kehidupan. Kenapa dengan kita datang kemari? Kenapa dengan kita berkumpul pada tiap minggu, pada tiap hari Jumat? Yang kita targetkan yang pertama itulah agar dengan kita mendapatkan rahmat daripada Allah yang pertama, maghfirah dan keampunan yang kedua, kebebasan diri daripada api neraka yang ketiga, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Target kita yang keempat, agar dengan Allah ridho dengan kita, agar dengan Allah restu dengan kita, agar dengan kita mendapatkan husnul khatimah. Ini 4 perkara, 6 perkara, 7 dengan ijabah doa. Ini leluasa tidak diberikan kepada makhluk. Bukan wewenang daripada seorang khatib, bukan wewenang daripada seorang rasul, bukan wewenang daripada seorang nabi, bukan wewenang daripada sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu kepada nabi-nabi dan rasul sekalipun tidak akan mungkin untuk memberikan keampunan, rahmah, kebebasan diri daripada api neraka, dan juga agar Allah karuniakan surga yang abadi kepada kita nanti pada hari pembalasan. Ahbabana fillah yubanal a'izza, dengan umur yang terhad, dengan kemampuan yang terhad, dengan keuangan yang terbatas, dia dengan kemampuannya, dia dengan kesehatannya, dia dengan duitnya, dia dengan keamanannya. Kalau seandainya dengan kita untuk kita mendapatkan keampunan dosa, itu dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, umrah saja memerlukan belanja tidak kurang daripada 8 kepada 10 ribuan, agar dengan kita di antara daripada orang yang layak untuk melantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka dengan pertanyaannya 10.000 ada tak? Ya Arhamar Rahimin, kalau kita ingin melaksanakan yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup, yang itulah merupakan rukun Islam yang kelima, maka dengan pertanyaannya, ada tak 40.000, ada tak 70.000, sampai kepada 100.000 RM. Di Indonesia yang paling murah 200 juta, sampai kepada 280 juta, dengan hitungan RM lebih kurang dalam 80.000 ringgit. Tidak kurang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau banyak pun duitnya, kalau sehat pun jasmaninya, belum tentu dengan kita punya peluang untuk kita menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana juga dengan saudara-saudara yang sudah terkubur. Kita tengok depan masjid, samping masjid, depan masjid, samping masjid, kadang-kadang di belakang masjid terdapat sejumlah sekian ratus bahkan ribu kuburan orang-orang yang berkubur. Kita tanyakan satu persatu, ternyata daripada mereka yang telah berkubur di sana tadi itu hampir tidak kurang daripada dalam 2/3, hampir tidak kurang daripada 75%, hampir tidak kurang daripada 80%. Ternyata mereka meninggal dunia habis umur sebelum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sebelum pergi ke Baitullahil Haram untuk berwukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar di Mina, dan juga dengan syair, dengan sejumlah sekian tempat-tempat mukaddasah, tempat-tempat yang suci dan mulia. Zamzamnya ada di sana, multazamnya ada di sana, Bir Alinya ada di sana, Safa Marwah ada di sana, Arafahnya ada di sana, Masjidil Haramnya ada di sana.
Tak ada dengan di Terengganu, tidak ada dengan di KL, tidak ada dengan di Nusantara. Tempat-tempat istimewa di Tanah Suci Mekah saja tidak kurang daripada dalam 15 tempat ijabah. Multazam, Zamzam, Hijr Ismail, Rukun Yamani. Takhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim untuk kamu melaksanakan sembahyang pun juga ternyata itu tidak ada di tempat kita. Jadi kalau seandainya untuk mendapatkan keampunan dosa, untuk mendapatkan kebebasan diri daripada api neraka, untuk kita mendapatkan surga, harus dengan kita datang ke Makkah dulu. Maka bagaimana dengan yang tidak pernah datang? Maka bagaimana dengan yang tidak pernah sampai? Maka bagaimana dengan yang meninggal dunia sebelum menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama, ya Arhamar Rahimin, kita tunggu untuk mendapatkan auqatul ijabah, waktu-waktu yang diijabahkan oleh Allah Jalla wa Ala, mustajab doa pada malam nisfu Sya'ban. Tunggu sampai setahun. Mustajab doa pada malam hari Arafah. Tunggu sampai setahun. Mustajab doa pada hari raya haji dan puasa. Kita tunggu 1 tahun. Mustajab doa pada malam Lailatul Qadar pun juga kita tunggu 1 tahun. Ternyata dalam berapa ramai permintaan kita, dalam berapa kali kita memohon, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hari ini saja sudah dalam berapa ratus di seluruh dunia Islam yang meninggal dunia. Ternyata mereka tidak sampai kepada bulan Ramadan yang kita impi-impikan, yang kita nanti-nantikan. Kalau kita bergantung untuk mendapatkan keampunan dosa, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita bergantung untuk mendapatkan dosa, untuk mendapatkan keampunan dosa kesalahan, itu dengan berjumpa kepada bulan Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan, barang siapa bangkit salat pada malam Ramadan, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan, tulus, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tapi ramai di kalangan kami ya Allah yang tak sampai kepada bulan Ramadan, yang tidak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, hampir tidak kurang daripada dalam 1 tahun penantian kita agar kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, dengan malam Lailatul Qadar, dengan salat tarawih, salatul qiyam asabakumullah. Lepas kita sembahyang Isya kita dengar. Tak ada subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Tak ada juga fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Sebab itu adalah syiar kita di bulan Ramadan. Orang tadi itu meninggal dunia sebelum Ramadan. Kalau kita bergantung dengan haji, berapa yang meninggal dunia sebelum haji? Kalau kita bergantung dengan Mekah, mana duitnya, kesehatannya, keamanannya, semakin ke belakang, semakin susah, semakin berat aturannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan selain daripada surga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Siapa yang tidak mendambakan, siapa yang tidak inginkan surga yang abadi nanti pada hari pembalasan? Dunia kami tinggalkan, kita menjadi tetamu Allah di tempat yang ditransitkan di alam barzah, di alam kubur kita masing-masing. Mungkin sampai 100 tahun, 1000 tahun dalam penantian. Baru nanti dengan kita akan dibangkit. Baru nanti dengan kita akan dihisab. Baru nanti dengan kita akan menyeberang siratal mustaqim. Sebelum kita menuju kesudahan yang terakhir, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kumpulan akan menjadi penghuni surga, dengan kumpulan yang lain wal iyadu billah akan menjadi penghuni neraka. Agar kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka, pergilah ke Madinah. Nabi kita bersabda, man shalla arba'ina salatan fi jama'atin. Barang siapa melaksanakan salat berjamaah 40 waktu, man shalla arba'ina salatan fi jama'atin. Barang siapa melaksanakan salat
5 waktu secara berjamaah. Itu kalau dengan hitungannya 40 waktu berarti tidak kurang daripada 8 hari. Di mana? Di Al-Madinatil Munawwarah. Tidak pergi ke Madinah 8.000, 10.000, 30.000. Ikut waktu, ikut hotel, ikut jarak tempat kediaman. Nabi kita bersabda, kutibat lahu bara'atan. Akan ditulis 2 kebebasan. Kebebasan diri daripada api neraka dan kebebasan diri daripada nifaq. Ya Allah, jangankan tuh pergi ke Mekah, untuk keperluan sehari-hari saja tidak cukup. Anak ramai, keperluan cukup mendesak. Dalam masa yang sama penghasilan kita apa adanya. Bagaimana kira-kira dengan orang yang bernasib seperti itu? Ingin agar kita bebas daripada dosa kesalahan. Man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubi kayawma waladatu ummah. Seseorang yang pergi melaksanakan ibadah haji, tidak ada kesalahan, tidak terbabi dengan perkara-perkara yang ada hubung kaitan dengan wanita atau dengan pasangan, dia akan keluar dari dosa kesalahannya seperti pada hari kita dilahirkan. Maka setelah dengan beberapa ratapan kita jadi itu, bukan tak nak pergi ke Mekah, bukan tak nak pergi berziarah ke makam Rasulullah, bukan tak nak ingin melaksanakan ibadah umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Daripada umrah kepada umrah akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya. Tapi aku tidak sehat ya Allah. Duitku tidak sehat ya Allah. Perjalanannya tidak aman ya Allah. Keperluannya banyak sungguh ya Allah. Maka dengan Allah yang maha pengasih, dengan Allah yang maha penyayang, Al-Mudabbiru, yang maha mengatur itu adalah Allah, yang maha bijaksana itu adalah Allah, yang maha penyayang itu adalah ya Allah, yang maha pengasih itu adalah Allah, yang maha kaya itu adalah Allah, yang mengamankan itu adalah Allah, yang maha bijaksana itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Kamu tidak perlu menunggu yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Kamu tidak perlu harus kumpul duit banyak-banyak. Kamu tidak harus jual rumah, jual tanah, jual kendaraan untuk menjadi tetamuku di Baitullah. Baca ayat kursi selepas salat 5 waktu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Sampai habis. Balasannya jangan tidak dibaca. Selepas salat 5 waktu jangan tidak baca ayat kursi. Nabi kita bersabda, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada pencegah, tidak ada penghalang, tidak ada penyekat untuk dia masuk ke dalam surga selain daripada detik-detik kematian. Lepas dia mati, derek masuk ke dalam surganya Allah. Sebelum masuk dipertontonkan pada tiap pagi dan petang. Tiap pagi tontonan, suasana keindahan, kenikmatan, kenyamanan di dalam surga. Sehingga pada saat ketika berlakunya kiamat, dia terasa heran, dia terasa pelik, sangat sekejap, sungguh tak lama mana di alam kubur ternyata sudah kiamat. Kenapa? Sebab asyik dengan tontonan surga, seperti kita menonton film India sampai tidak kurang daripada 3 jam. Macam seperti 15 menit dah. Seronok sungguh. Seperti itulah tontonan di dalam kubur. Ahbabana billah. Masya Allah, tabarakallah. Oh kesian. Tuan kan sudah tua. Tuh sudah berlanjut. Tuh sudah lanjut usia. Kesian yang stroke. Kesian yang lumpuh. Kesian yang sakit. Masih lumayan. Kalau yang sakit itu jasmaninya, yang sakit itu rohaninya, yang sakit itulah keuangannya. Dengar, Nabi kita bersabda, kamu tidak perlu risau, aku berikan alternatif yang dengan pahala ibadah haji boleh Anda dapatkan dengan umrah di bulan Ramadan. Yang ada duit di kalangan kita umrahlah pada bulan Ramadan. Daripada kita keluar uang sampai 70.000, 100.000, cukup dalam 10, 13.000 RM saja kita sudah dapat melaksanakan umrah ke Baitullah. Umrah ke Baitullah pada bulan Ramadan kahajjatin ma'i, seperti melaksanakan ibadah haji bersamaku. Salatu khairun minan naum. Jangan tidak bangun.
Jangan tidak bangun, bangun. Cepat-cepat ke bilik air. Kalau perlu mandi, mandi. Tidak perlu gosok gigi. Ambil wudhu secara sempurna. Langkahkan kedua belah kaki. Bukan ke kelang, bukan ke office, bukan ke KL. Tapi untuk menuju rumah Allah terlebih dahulu. Kedua belah kaki yang kita langkahkan. 3 yang kita dapatkan. Semakin jauh jarak yang kita tempuh. Semakin banyak ganjaran pahala yang kita dapatkan. 1, mendapatkan darajat. 2, mendapatkan keampunan dosa. 3, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Disebut dengan kasratul khutbah ilal masajid. Banyak-banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Jangan tidak ke masjid. Jangan tidak ke surau. Duduk setelah salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan bawa handphone. Handphone tinggal di rumah. Handphone tinggal dalam kereta. Kalau tuh bawa juga masuk ke masjid, kita off-kan, kita matikan. Jangan sampai dengan kita sibuk dengan urusan dunia. Duduk mu'takiban, muhallilan, mukabiran. Sudah kita baca ayat kursi, kita baca amanah Rasul, kita baca tasbih, tahmid dan takbir yang 33. Kita baca juga Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Selesai, teng tong atau waktu isyraq. Tunggu 5, 7, 10 menit. Bangkit, melaksanakan salat sunat isyraq. Allahu Akbar. 2 rakaat saja. Tidak perlu 8, tidak perlu 12. Cukup 2 rakaat saja. Gabungkan antara salat sunat isyraq dengan salat sunat duha. Allahu Akbar. Habis. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita bersabda, seseorang yang sembahyang subuh berjamaah kemudian duduk di tempat mu'takafnya sampai terbit matahari dengan zikir, sampai dilaksanakan 2 rakaat salat sunat duha, itu ka'ajri hajjatin tamatin, seperti melaksanakan ibadah yang sempurna. Jadi di masjid jangan tidur, jangan ngelamun, jangan main handphone. Bah kalau suka main handphone sebelum adzan berkumandang, sebelum masuk waktu, pasti nanti pada masa khutbah akan ngantuk. Saya tengok yang samping menyamping kita ngantuk. Kenapa? Sebab tadi sibuk dengan handphone, benda-benda yang tidak senonoh. Kalau senonoh pun, karena kita berpaling daripada Allah, Allah biarkan kita tertidur di tempat yang paling istimewa. Kita ingin mendapatkan nadrah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah nudawi kullama min imradin saqimah. Itu yang kita dambakan, agar dengan kita pada waktu kita berada di rumah Allah, kita ditatap dengan rahmah. Sebab itu harapan kita yang pertama, kita ditatap dengan keampunan. Sebab itu tujuan yang kedua, kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Subuh tadi itu, subuh yang selanjutnya, maghrib nanti, dan juga maghrib yang selanjutnya, baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali, jangan disunat. Jangan dipangkas. Jangan dibuat kebijakan. Sehingga 7 menjadi kepada 3. 7 kali lepas maghrib dan subuh. Kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia pada siang hari itu, Nabi kita bersabda, kutibat lahu jiwarun minha. Akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Jadi daripada Kedah kami dapat berita, pemilik perpustakaan Darussalam, Ustadz Abdul Hadi, telah menghembuskan nafas yang terakhir pada pukul 3 pagi di waktu sahur, waktu yang mulia, malam Jumat, malam yang mulia, dan juga akan disembahyangkan setelah salat Jumat di Masjid Darja di Kedah Al-Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, kita cemburu dengan detik-detik kematian yang seperti itu. Ucapan yang terakhir, La ilaha illallah. Maka kalau itu yang kita dambakan, ikballah, menghadaplah, bersungguh-sungguhlah, tawajuhlah kepada Allah, khususnya seketika dengan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal umma wa kashafal ghumma wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa bibtahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Amakinul ijabah, tempat-tempat mustajab dan juga waktu-waktu mustajabah. Tempat-tempat mustajab, multazam, Zamzam, Hajarul Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, Al-Mustajar. Mustajar berhadapan dengan pintu Ka'bah. Dulu Ka'bah mempunyai dua pintu. Arafat, Masyaril Haram, Mina, Muzdalifah, dan juga pada dua tempat pertama kita melontar. Selepas kita melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Ula pada hari yang kedua, sebanyak 7 biji batu dengan kita berdoa. Dan juga selepas kita melontar jamrah yang kedua pun juga kita berdoa. Itu diantara daripada amakinil ijabah. Waktu-waktu mustajab, hari Jumat, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, waktu kita berpuasa, masa kita nak berbuka, waktu kita sedang berada di malam Lailatul Qadar, hari Arafah, malam nisfu Sya'ban, malam hari Lebaran, malam kita takbir atau bertakbiran, itu juga diantara daripada awqatul ijabah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, sebagaimana telah kita katakan tadi, untuk menunggu malam nisfu Sya'ban, ini kita punya doa atau kita punya harapan banyak sungguh. Kita urusan keluarga, hutang piutang, kesehatan, ketenangan, keamanan, macam-macam yang mencabar, macam-macam hajat yang kita perlukan. Takkan dengan hajat kita baru kita berdoa setelah kita sampai kepada bulan Sya'ban. Takkan dengan kita berdoa untuk mendapatkan ijabah daripada Allah setelah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Belum tentu kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jangan khawatir ibadi. Aku adalah sang kekasih, maha adil dan maha bijaksana. Ma bainal adzani wal iqamati ad-du'a'u. Doa antara adzan dengan qamat la yurad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini sirul asrar. Wa tiryakul aghyar. Rahasia daripada segala rahasia. Agar bagaimana hajat keinginan dan juga dengan permohonan yang kita mohon akan senantiasa dikabulkan, dimudahkan dan Allah berikan solusi dan juga dengan jalan keluarnya. Duduklah antara adzan dengan qamat dan sibukkan diri dengan zikir. Duduk antara adzan dengan qamat itu waktu ijabah. Doa kita tidak akan ditolak. Tapi kalau kita berdoa pun, berdoa 5 menit, 10 menit, al-iqamah 6 menit. Tektok, 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 tinggal 5 menit. Tektok, 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 bagi 2 menit. Tektok, tektok, doa kita banyak. Yang kita harapkan banyak.
Udah, kalau macam tuh, bagaimana solusinya? Solusinya seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Orang yang sibuk berzikir, jika sampai tidak punya peluang waktu untuk meminta dan memohon, a'taituhu afdala ma u'ti ibadiyas sa'ilin. Akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang berdoa, kepada orang-orang saleh. Jadi yang terbelenggu dengan hutang piutang, ada masalah keuangan, urusan kerja, urusan politik, pribadi, kesehatan, keamanan. Duduk antar adzan dengan qomat, tapi jangan tengok handphone. Jangan main Google, jangan main Facebook. Matikan handphone, tak pernah matikan handphone, off-kan. Tapi yang di-off-kan itu handphone, bukan mata dipadamkan. Kalau mata di masjid tidur, tak dapat apa-apa. Dapat pahala itikaf, tapi hajat dan permintaan kita tidak dikabulkan. Duduk dengan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang saleh. 1001 orang saleh yang berdoa, 1001 hajat yang dikabulkan, 1001 solusi, 1001 rahmat dan maghfirah. Kita mendapatkan yang terbaik daripada segala-galanya. Ingat kembali Khalifah Abdul Malik ibni Marwan seketika berjumpa dengan Sayyidina Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau lagi sedang berada di Masjidil Haram, lagi sedang melaksanakan salat, raki'an Allahu Akbar, sajidan dengan subhana rabbiyal a'lanya. Karena Tuanku datang, maka salat pun dipercepat oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam, kata Tuanku, awak nakkan apa dengan saya? Saya nak bagikan sesuatu kepada awak. Minta maaf Tuanku, saya di rumah Allah tidak bakalan meminta sesuatu kepada makhluk. Oh, luar biasa dengan jawabannya. Oke lah, kalau macam itu kita kena tunggulah. Tunggu. Setelah Sayyidina Salim bin Abdullah keluar daripada masjid, maka dengan Tuanku tawarkan kembali, awak nakkan apa dengan aku? Tahu dia? Enggak. Nakkan tunjangan, sumbangan, bantuan. Tuanku, kalau Tuanku nakkan juga tawarkan sesuatu kepadaku, aku minta husnul khatimah. Oh, itu saya tak boleh. Nak bagian husnul khatimah kepada Allah tak boleh. Itu leluasa Allah. Oke, kalau macam itu hindarkan aku daripada api neraka pun juga itu tak boleh. Macam inilah. Kalau Tuanku nak juga bagian sesuatu kepada saya, tolong cantumkan, catitkan nama aku dalam dewan, dalam catatan ahli surga. Itu juga aku tak boleh. Maaf Tuanku. Jadi Tuanku tawarkan apa saja kepada saya. Aku tawarkan dunia, tauliah, gaji, kenaikan pangkat, jadi Perdana Menteri, jadi Presiden. Jadi kata Imam Salim bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, aku kepada Allah yang memiliki dunia, aku tidak pernah meminta dunia. Takkan aku meminta kepada makhluk yang kerdil, kepada manusia yang tidak punya leluasa. Takkan aku memohon kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi hadhihi lahdati syarifati dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خزلته ولا ظالما إلا أهلكته ولا ظالما إلا قصمته ولا داعيا إلا استجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا صغيرا إلا ربيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح
ila a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waffiqna wa waffiq ulata umurina, khususan mudabbir hadhil bilad Sultan Mizan wa jami'a awanihi wa wuzaraihi wa umaraihi ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.